bahwa sikap pembela dan rela berkorban untuk negara lain udah mulai pudar ya. Kalau anggota yang notabene yang melindungi negara aja kelakuannya kayak begini, apa kata para warga sipil? Nah, Take 1, action. sikap membela dan rela berkorban untuk negara udah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dari zaman negara kesatuan Republik Indonesia masih dijajah. Kalau bukan karena perjuangan dan pengorbanan para pahlawan di masa penjajahan, mungkin bisa jadi nggak ada tuh yang namanya NKRI. Zaman sekarang apa-apa udah enak, lapar mau makan bisa pesen lewat HP, perlu transport juga gampang, nggak perlu jalan ke depan gang buat manggil Kang Ojek, tinggal pesen aja dari HP. Ya memang praktis sih, dan ini bukan gua untuk nge-sponsor, enggak. Baiknya zaman sekarang semua tuh udah dipermudah, cuma dengan bermodalkan smartphone orang bisa dengan mudahnya dapat informasi dalam hitungan detik. Itu baik dan segi positifnya lah ya. Nah, di mana ada positif pasti ada negatifnya juga dong. Negatifnya itu kita jadi terpaku banget sama yang namanya smartphone, sampai ke titik teknologi ini bukannya mempermudah atau membantu kita, tapi malah jadi sesuatu yang mencelakai. Tetapi kalau ngomongin positif lagi nih ya, salah satunya adalah dengan nge-subscribe YouTube channel Sasa Marisa. Positif banget itu, lo mendapat entertainment, edukasi, dan informasi. Gue balik lagi nih. Dikarenakan ini ada hubungannya sama oknum aparat ya kan. Jadinya di sini gue nggak bakal ada nama singkatan atau kayak berkearifan ngenyek seperti di video-video gue sebelumnya gitu ya. Soalnya orang-orang yang di sini nih yang bakal gue omongin punya kekuatan loh. Ya kan serem aja ya. Tahu-taunya YouTuber Sasa Marisa hilang lah atau ada kenapa-kenapa. Isu serem gue. Makanya gue secara aman mungkin ngebahas kasus ini. Oke. So let's just get into it. Here's paranormal. Oknum. Di Januari 2023 kemarin, security perumahan di daerah Depok, Bukit Cengkeh, melaporkan tentang penemuan seorang laki-laki yang udah terlihat berdarah-darah di samping mobilnya. Menurut penjelasan si security ini, dia udah sempet tuh ngeliat mobilnya ini jalan ngelewatin dia. Tapi sementara mobil itu lewat di depannya, si security ini merhatiin si pak supir yang kelihatan butuh pertolongan. Dan emang sempet teriak minta tolong juga. Tetapi belum sempet direspon, mobilnya ini udah jalan duluan dan buat si security ini harus ngejar lari ngambil kendaraan di pos. Napas dulu, nge-rap gua. Sesampainya di pos buat ngambil kendaraan, si security ini ngajak ke satu temennya lagi buat nyari tahu ada apa tuh tadi sama mobil tadi ya kan, yang barusan lewat. Pas sudah kelihatan dari jauh itu mobil dan mereka samperin, mereka disambut lah dengan kondisi si supir tadi yang udah di samping mobilnya berdarah-darah dengan posisi pisau yang masih nancep di lehernya si supir. Ngeliat itu semua, tentu saja mereka langsung ngabarin ketua Pak RT dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Dari hasil investigasi polisi didapetin lah langsung barang bukti berupa pisau sajam yang tadi masih nancep tuh di lehernya si korban. Selain itu di dalam mobil bagian jok belakang polisi juga nemuin sebuah tas ransel. Setelah digeledah lebih dalam ternyata tas ini kepunyaan dari salah satu anggota Densus 88, yaitu adalah pasukan khusus anti teroris. Oh, korbannya anggota Densus 88. Siapa bilang? Ketika dicek identitas dan latar belakangnya si korban, dia ini merupakan pensiunan karyawan swasta yang berinisial S. Si S ini memang biasa narik taksi online di malam hari dari jam 7 hingga 9 malam. Dia ini tinggal di daerah Kabupaten Bekasi. Sayangnya si S ini sudah meninggal dunia di tempat sebelum mendapatkan pertolongan. Makasih air putihnya. Dari dalam tas yang ditemukan di jok belakang mobil, kita udah tahu tuh kalau tas itu adalah punya salah satu anggota 88 Densus. Nah, dari barang bukti sajam dan pisau yang ditemukan juga, polisi bisa memastikan kalau sajam itu adalah pisau kepunyaan anggota. Karena kenapa itu? Ya pisaunya beda ya teh. Modelannya bukan pisau biasa, pisau rumahan. No. Akhirnya tim investigasi kepolisian menghubungilah pihak Densus 88 untuk memastikan identitas si pemilik tas ini. Pemilik tas ini adalah Bribtu Haris, anggota Densus 88 yang masih aktif
Dan ia udah ketangkep basah melakukan percobaan pembunuhan ke warga sipil. Ini udah nggak bisa dibantah lagi lah, barang bukti dan hasil investigasi udah membuktikan jelas berjelas. Gak perlu waktu lama, lusanya setelah pelaporan, Bribtu Haris dijemputlah sama teman satu anggotanya untuk dibawa ke kantor polisi. Dia ditangkap di rumah pamannya dan menurut pengakuan di kantor polisi nih, awalnya si Bribtu ini dikirimkan uang sama saudaranya dari Jambi sebesar 90 juta buat nyariin saudaranya ini mobil second. Tapi karena dia ini egois, uangnya malah dihabisin buat judi online. Perlu diketahui juga kalau Bribtu ini adalah anggota yang paling problematik. Udah sering kena peringatan karena kelakuannya yang suka bertingkah lah. Pernah ketahuan lagi judi, penipuan, mencuri, dan sering pinjam uang. Pokoknya nggak bener deh, nggak mencerminkan seorang anggota sama sekali. Banyak utang juga pula karena judi. Ya elah. Karena uangnya ini habis kepake untuk judi, akhirnya si Bribtu ini punya solusi buat merampok supir taksi online. Orang mah minta tolong siapa kek, kan bisa pinjam mobil temen dulu atau apalah. Ini malah mau ngambil mobil supir online. Akhirnya di akhir Januari 2023 kemarin, yang jatuhnya masih anget nih kasus ya, dia berangkatlah dari markas di daerah Kelapa II Depok pakai motor ke daerah Kampung Rambutan. Nah dari Kampung Rambutan inilah dia parkir motor lalu naik Transjakarta. Oh ya, sebelum ke Kampung Rambutan, si Bribtu nih sempet-sempetnya mampir ke toko taktikal dulu buat belanja pisau. Nah yang tadi gue bilang pisaunya itu bukan pisau dapur biasa. Keliling-keliling lah dia ini sambil mantau lokasi. Kira-kira daerah mana nih yang cocok bakal dia beraksi. Yang awalnya mau dilakukan di hari yang sama akhirnya nggak jadi. Nah besoknya dia balik lagi deh tuh ngelakuin hal yang sama. Tapi kali ini dia turunlah di halte Semanggi. Dari halte Semanggi dia ngeliat deh tuh ada beberapa taksi online yang lagi mangkal. Gak pakai lama si Bribtu langsung milih salah satu dari mereka dan minta diantar ke daerah Bukit Cengkeh Depok. Dianterin deh tuh si Bribtu sama bapak yang berinisial S ini. Sebelum akhirnya sampai ke tujuan yaitu di Bukit Cengkeh Depok, si Bribtu mintalah ke sopir diantarkan ke ATM dulu. Tapi dia alibi itu kan, alibi ATM-nya rusak dan mutusin buat nelpon temennya supaya dibayarin dulu deh tuh ongkos taksinya. Dan mereka janjian bakal ketemuan di lokasi tujuan. Nah beberapa meter sebelum sampai di tujuan dan mobilnya berhenti, si Bribtu ini ngeluarin pisaunya dan langsung nodong si korban sambil bilang, maaf sebenarnya saya nggak punya uang. Kagetlah si korban dan langsung bilang, maksudnya apa nih kok nodong-nodong kayak begini? Udah jelas si korban berontak, tapi ini si Bribtu masih nahan sambil bilang, saya nih anggota. Emang ini ya pakai kart kalau dia nih orang yang penting gitu loh. Kartu asnya nih parah banget. Trump card, betul nggak tuh ya kan? Masih dalam posisi nodong, si korban berusaha buat nepis tangannya si Bribtu, tapi itu gagal dan si Bribtu udah nancepin pisaunya duluan ke leher si korban. Mobil pun akhirnya berhenti. Bribtu yang awalnya mau ambil kendali mobil, dia malah turun dan berniat untuk lari. Tetapi setelah turun dan tutup pintu, dia baru ingat kalau tasnya tuh masih di dalam. Pas mau buka pintu buat ngambil tas udah nggak bisa karena udah dikunci dari dalam sama si korban sambil bunyi-bunyiin klakson berkali-kali. Wait, jadi dia ditusuk lehernya itu belum langsung mati ya? Belum, masih bisa. Oke, gue balik lagi. Jadi si korban itu bunyi-bunyiin klakson berkali-kali dengan maksud minta pertolongan. Si Bribtu otomatis panik dong. Dan gak lama kemudian dia dengar tuh suara motor yang mendekat gitu, ngebut. Disinilah dia memutuskan buat lari. And yes, motornya itu si satpam tadi tuh yang di awal-awal. Oke. Setelah dirasa aman dan udah sampai di tempat yang agak rame, dia mampirlah ke salah satu warung Madura. Di situ dia cerita kalau dia ini baru aja menjadi korban jambret. Pembual banget tuh, ditolongin lah sama yang jaga warung dengan cara ngasih si Bribtu ini minum dan uang sebesar 50.000. Uang 50.000 ini dipakai lagi buat apa coba? Buat judi online. Ternyata bukan. Gua kira buat judi online. Kalau masalahnya dia Bribtu gitu kan, anggota yang maksudnya untuk menjaga Indonesia. Uangnya itu yang dikasih 50.000 sama orang yang jaga Madura ya, dia pakai buat ongkos transport di daerah Bekasi ya ke rumah pamannya itu. Dia bakal balik aja. Sampai di sana pamannya langsung nanyain, dari mana kamu? Motor kemana? Nah si Bribtu ngakunya motor ada di Kampung Rambutan pak. Tapi pamannya nggak percaya lah dan maksa si Bribtu untuk jujur. Akhirnya dia jujur dan bilang bahwa dia habis nusuk seorang supir taksi online sampai meninggal dunia. Yang jeleknya lagi, proses hukumnya ini pasif banget. Dah jelas lah pasif ya kan. Pihak keluarganya si S ini nggak dikabarin apa-apa dan tentu saja prosesnya ini dipersulit. Ditambah lagi ada beberapa data yang difabrikasi, terutama pas rekonstruksi adegan. Yang nyatanya si Bribtu ini sempet lah nyekek dan nusuk si korban berkali-kali, itu diubah jadi 1 kali tusukan di leher. Gak cuma itu aja, pihak
pihak keluarga juga nggak dikasih tunjuk secara jelas yang mana sebenarnya si pelaku. Belum lagi vonis akhir yang akan diutas sama jaksa dan hakim. Bener-bener nggak ada kabar pasti. Info terakhir si Bribtu ini cuma kena pasal pembunuhan berencana. Itu juga karena keluarga korbannya yang lumayan aktif dan vokal. Kalau enggak ya nggak ada kabar tuh. Kabarnya malah keluarga si pelaku ini mau ngirim surat ke Kapolri, Menteri, dan Presiden supaya hukumannya itu diringankan. Hah? Diringankan dari mana gitu kan? Ya. Hah? Oh iya. Oh ntar dulu mas. Tunggu ntar 5 menit ya. Boleh bentar lagi ya. I guess that is it. Bagi kalian yang nonton Instagram live gue, this is the last. Dan gue masih membuka with open arms intro Sasha Marisa dari subscribers. Jadi jangan lupa tuh ya kumpulin di email gue yang gue taruh di description box. Oke, I guess that is it. Thank you so much for watching me. Don't forget to like, subscribe, follow guys Instagram Sasha X Marisa. I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys. Oke, y'all, this is the last day dan gue belum sempat studio tour. Pas lagi ini studio masih rapi, sekarang udah berantakan karena gue diusir. Kalian kalau tahu cerita lengkapnya ya udah, karena gue udah pernah cerita di Instagram live, oke? I guess karena ini last day, gue mau ngajak kalian keliling dikit, tapi karena udah kosong ya, I will show you this. Nah, ini background biasanya gue pakai buat ngedusya. Ini tuh bukan langsung ke dinding ya, jadi bisa gua pindahin kemana-mana tuh. Jadi you can actually ambil ini. Dan ini gua ada buat naruh baju-baju gua, tapi gua udah bersihin lah ya, gua udah rapi-rapiin. Ini sorong banget, jangan kasih lihat dong kopinya. Oh, iya. Kalau enggak nanti dikira sponsor ya kan. Patung lagi, halo patung lagi. Ini ada pintu rahasia nih. Iya benar. Oke, gua suka yang namanya lukisan Baroque atau lukisan Renaissance. Untungnya ini masih bisa dicopot ya, jadi gue kalau pindah studio ya bisa gue pindahin lagi. And this is corner paranormal. Gue takut sulit, tek gue nggak. There you go. Lo kalau nonton video malaikat gue, Sasha Marisa, this is you. Gue bawa begini-gini kayak malaikat Gabriel, Mikael. Go to church and read the Bible. Gue tuh orangnya visionary. Visionary artinya apa sih? Visionaris. Ya, Visioner. Visioner yang dimana gue akan melihat terus ke depannya gitu kan. Kalau gue taruh di dinding, tiba-tiba gue nggak dirukuin lagi, ternyata bener kan gue diusir anjing kan. Makanya gue taruh di papan yang dimana gue bisa ambil tuh, lihat tuh. Kalian bisa lihat kan? Nah ini aslinya, kalian ngelihat mungkin di toko online banyak, warnanya putih aslinya. Ini buah pilok, makanya lu lihat di lantai ini bekasan pilok gua nih. Dan lo bisa lihat di tiles yang di sini, ini juga styrofoam, yang dimana gua tempel sendiri, makanya nggak begitu rapi ya. Ini meja kerja gua emang ekstra banget. Gua meja kerjanya nggak mau meja kerja, bener-bener meja yang antik gitu loh. Dan ini kursi kerja gue yang dimana gue suka alasin pakai benderanya Akagami no Shangsu. Ini yang biasa aja, yang dimana kalau misalnya gue just wanna casual talk, kayak gue juga jarang sih pakai ini. Tapi gue ada backdrop juga yang gue taruh di sini, oke? Yang dimana di belakang backdropnya itu adalah pintu utama. Jadi bisa berfungsi sebagai background dan hordeng. Ini mas-mas AC-nya mau nyopot AC gue. Sedih ya, ini hari terakhir gue di studio, sumpah. Gue sekalian juga beresin semuanya, makanya ini studionya udah berantakan. Tapi tinggal diangkut-angkut aja gitu lah ya. Gue pengen ngomong semuanya sih, ini kan cuma tentang oknum gitu ya. Nanti yang kayak subscribers yang masuk kenapa tambah deket ini. Jadi kalau misalnya lo pengen mencari YouTuber yang kayak lebih ke news anchor ya, kalau lo nggak suka YouTube channel gue understand. Ini hari terakhir gue yang dimana gue mencoba banget untuk gak nangis, makanya gue. Menurut penjelasan si security ini, bener ya security? Ya bener. Menurut penjelasan si yaitu adalah pasukan khusus anti teroris. Harusnya gue aman ya kalau ngomongnya pelan-pelan gitu. Ya, pasukan khusus anti teroris lagi. Udah lupa caranya, kenal gitu. Ini malah mau ngambil mobil supir. Kan kesel gua.
Ini malah mau ngambil mobil supir online. Happy birthday Bella Karun to my Libra sisters. How is you doing girl? Happy birthday, happy birthday. Kok bisa pas banget ulang tahun kamu di hari aku upload untuk konten yang hari Minggu ini. October 1st it is. Well, I hope and pray, I manifest. May a lot of blessings come into your life girl. Mulai dari segi karir, pertemanan, keluarga, dan percintaan. Gue kenapa sih? Gue rada awkward ya kalau misalnya bikin personal video gini. Jadi just bear with me, okay? Again, happy birthday Bella. Bahagia selalu. Kalau nggak bahagia ya pokoknya gue manifest lagi this universe gonna give you a lot of happiness. Dan kalau misalnya sedih ya nonton video gue. Semoga nggak bosan-bosan sama konten gue. Oke, bye-bye.